Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali melalui ruangan santapan firman Tuhan 10 Desember 2021 bersamaan dengan hari Jumat. Saudara dan saudari, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 hingga 19. Saudara dan saudari, marilah kita sama-sama mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Kerana Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, ada kalimat yang mengatakan kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Kalimat ini mau menegaskan akan pentingnya manusia menggunakan kesempatan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Saudara dan saudari, bacaan hari ini mengajak kita merenungkan tentang hal ini. Saudara dan saudari, sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti berkarya untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Namun sayangnya, manusia tak selalu menyadari cara Allah berkarya. Hal ini terjadi karena manusia terlalu mengandalkan kebijaksanaan dan kemampuannya sendiri. Nah, itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudara dan saudari, Injil Matius pada hari ini menceritakan tentang ketidaksadaran umat Allah pada masa itu terhadap karya Allah yang sedang menyelamatkan mereka melalui utusan Allah. Kehadiran Tuhan Yesus tidak disadari karena hati manusia terlalu degil. Tidak ada kerendahan hati dan tidak ada kasih. Sehingga rencana Allah tidak diindahkan. Dengan kebijaksanaan, manusia menilai tindakan Allah serba salah, baik dalam kehadiran Yohanes maupun Yesus, yaitu Putra Allah sendiri. Mereka ingin mendengarkan kebenaran, dan dengan mudah mereka menemukan alasan untuk tidak mendengarnya. Sehingga Tuhan Yesus merasa sedih melihat kedegilan hati manusia pada waktu itu. Saudara dan saudari, sesungguhnya
Mereka diberi kesempatan untuk merasakan kehadiran Allah yang sedang berkarya menyelamatkan. Namun mereka sibuk mencari-cari kesalahan utusan Allah. Oleh karena itulah mereka tidak menemukan Allah. Mereka kehilangan kesempatan yang berharga untuk mengalami karya keselamatan, sebab mereka menutup kesempatan itu dengan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak menyerahkan hati dan pikiran untuk mengerti dan menyelami karya Allah. Maksudnya, saudara dan saudari, mereka membatasi karya Allah dengan pikiran mereka sendiri. Saudara dan saudari, marilah kita sadari akan kehadiran Allah agar kita terus merasakan kasih dan keselamatan yang dianugerahkannya. Jangan batasi karya Allah dengan konsep pemikiran manusia. Sebab saudara dan saudari, Allah tidak terbatasi oleh apapun. Saudara dan saudari, kasih dan kuasa-Nya sungguh dalam dan tak terselami oleh sesiapapun. Oleh itu, saudara dan saudari, jika kita ingin mengalami kehadiran Allah dan karyanya setiap hari, maka kita perlu membuka hati dan pikiran agar kita sadar terhadap cara Allah berkarya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.